Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas D di Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampuh Bapak Dr. Andes Insinyur Sugeng Prayetno SH SE MM. Saya akan menyelesaikan soal-soal fungsi dalam ekonomi. 1. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 10 min Q, sedangkan penawaran P sama dengan 2 ditambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Buatlah kurvanya. Ini dia gambar kurvanya. Pada keseimbangan pasar akan terjadi apabila fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Kita masukkan 10 Q sama dengan 2 ditambah 0,5 Q min Q dikurang 0,5 Q sama dengan 2 min 10. Min 1,5 Q sama dengan 8. QE sama dengan min 8 atau 1,5 sama dengan 5,3. PD sama dengan 10 min Q sama dengan 10 min 0,5. PE yaitu sama dengan 4,7. Dan nomor 2 diketahui fungsi permintaan dan penawaran barang adalah P sama dengan 12 min Q dan P sama dengan 3 ditambah Q jika pemerintah mengenakan pajak proporsional sebesar 25%, maka tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah ada pajak dan besarnya pajak per unit yang ditanggung produsen dan konsumen, dan total pajak yang ditanggung produsen dan konsumen, total pajak yang diterima pemerintah atau negara, dan gambarkan kurvanya. Diketahui permintaan 12 min 2 Q, penawaran dan 3 ditambah Q dengan pajak 25%. Kita cari keseimbangan pasar sebelum pajak. 12 min 2 Q sama dengan 3 ditambah Q min 22 Q min 3 sama dengan 3 dikurung 12 min 3 Q sama dengan minus. Jadi jumlah keseimbangan pasar yaitu min 9 dibagi min 3 sama dengan 3. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasarnya. Rumus permintaan 12 min 2 Q sama dengan 12 min 2 Q nya dapat 3. Dimasukkan 11,54 sama dengan 6. Jadi harga keseimbangan pasar yaitu 6. Jadi keseimbangan pajak keseimbangan pasar sebelum pajak yaitu jumlahnya 3 dan harganya 6. Selanjutnya, untuk mengetahui keseimbangan pasar sesudah pajak, maka fungsi penawarannya akan berubah dan ditambah dengan pajak. Penawaran sama dengan 3 plus Q plus 25%, pajaknya
25% dari harga tetap harga, yaitu 3. Jadi penawarannya 3 ditambah Q ditambah 25%. Hasilnya penawaran setelah pajak yaitu 3,705 ditambah Q. Jadi penawaran setelah pajak yaitu 3,5 plus Q. Ya, untuk rumus perubahan penawaran setelah pajak yaitu harga penawaran sama dengan fungsi Q ditambah pajak, sedangkan jumlah penawaran sama dengan fungsi dalam kurung P dikurung pajak. Sekarang kita cari keseimbangan pasarnya. Setelah adanya pajak 12 dikurang 2Q sama dengan 3,75 ditambah Q min 2Q min Q sama dengan 3,75 kurang 12 X min 3 sama dengan 3Q sama dengan min 825. Jadi jumlah keseimbangan pasar setelah adanya pajak itu min 0,25 per 3 sama dengan 2,7, karena kita cari harga keseimbangan pasar. Setelah adanya pajak kita masukkan ke rumus permintaan 12 min 2Q. Q-nya kita dapat dari 2,7. Jadi sama dengan 12 dikurang 2 dikali 2,7 itu 5,4. Jadi harga keseimbangan pasar setelah adanya pajak sama dengan 66. Setelah itu kita cari besar pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. Pajak yang ditanggung konsumen sama dengan harga setelah adanya pajak dikurang harga sebelum adanya pajak sama dengan harga. Adanya pajak 6,6 dikurang harga sebelum pajak itu 66,6 dikurang 6 per 0,6. Jadi beban pajak yang ditanggung konsumen itu 0,6 per unit. Barang beban pajak yang ditanggung produsen sama dengan pajak dari pemerintah dikurang pajak yang ditanggung konsumen sama dengan pajak pemerintah 75%. Dari 3 itu 0,75 dikurang 0,6 dan sama dengan 0,75 dikurang 0,6 itu 0,5 per unit. Selanjutnya total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Total pajak yang ditanggung konsumen sama dengan besar pajak yang ditanggung konsumen dikali jumlah keseimbangan pasar setelah pajak sama dengan 0,6 X 2,7 sama dengan 1602. Sekarang total pajak yang ditanggung produsen itu sama dengan besar pajak yang ditanggung produsen per unit dikali jumlah keseimbangan pasar. Setelah adanya pajak sama dengan 0,5 X, 2,7 sama dengan 0,40. Sekarang total pajak yang diterima pemerintah itu tetap sama dengan besar pajak per unit dikali jumlah keseimbangan pasar. Setelah pajak yaitu 0,75 dikali 2,7 hasilnya 2,7. Selanjutnya gambarkan kurvanya. Nah, ini dia bentuk kurvanya. Kita lanjut ke nomor 3. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 80 min 4. Sedangkan penawarannya P sama dengan 20 ditambah 2Q. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 5 atas setiap unit yang diproduksi. Tentukan keseimbangan pasar. Sebelum subsidi keseimbangan pasar,
sesudah subsidi, bagian subsidi yang dinikmati konsumen, bagian subsidi yang dinikmati konsumen, dan jumlah subsidi yang dibayarkan pemerintah. Diketahui pada PD sama dengan 80 min 4 Ki, PS sama dengan 20 ditambah 2 Ki, dan subsidinya sebesar 5. Kita cari keseimbangan pasar sebelum subsidi. 80 min 4 Ki sama dengan 20 ditambah 2 Ki min 4 Ki min 2 Ki sama dengan 20 min 80 min 6 sama dengan min 60. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi itu adalah min 60 atau min 6 sama dengan 10. Lalu kita cari harga keseimbangan pasar sebelum subsidi. 80 min Ki kimia dapat 1080 min 4X sama dengan 10 sama dengan 80 dikurang 40. Jadi harga keseimbangan pasar sebelum subsidi itu 40. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi itu jumlahnya 10 dan harganya 4. Sekarang kita cari keseimbangan pasar sesudah subsidi sama penawarannya. Akan berubah harga penawaran sama dengan fungsi Ki dikurang S kalau jumlah penawaran sama dengan fungsi dalam kurung P sama dengan S. Ini rumus penawaran setelah subsidi. Penawaran sebelum subsidi sama dengan 20 ditambah 2 Ki dengan adanya, jadi 20 sama dengan 20 ditambah 2 Ki dikurang 5 penawaran setelah disubsidi sama dengan 15 ditambah 2 Ki. Sekarang kita cari keseimbangan pasar setelah ada subsidi. 80 dikurang 4 Ki sama dengan 15 ditambah 2 Ki min 4 Ki min 2 Ki sama dengan 15 min 80 min 6 sama dengan 65. Jumlah keseimbangan pasar setelah adanya subsidi sama dengan min 65 dibagi min 6, hasilnya 10,8. Sekarang kita cari harga keseimbangan pasar setelah adanya subsidi. 10 min 4 Ki sama dengan ditambah 10,2 jadi 80 min 43,2 jadi harga keseimbangan setelah adanya subsidi itu 36,8. Sekarang bagian subsidi yang dinikmati konsumen, harga sebelum adanya subsidi dikurang harga setelah adanya subsidi. 40 dikurang 36,8 hasilnya 3,2 per unit. Kalau bagian subsidi yang dinikmati besar subsidi per unit dikurang subsidi yang diterima konsumen sama dengan 5 dikurang 3,2 hasilnya 1,8 per unit. Dan jumlah subsidi yang dibayar pemerintah itu besarnya subsidi dikali jumlah keseimbangan pasar. Setelah subsidi 5 dikali 10,8 hasilnya 5,4. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam suatu perekonomian tertutup telah diketahui variabel-variabel berikut. C sama dengan 300 ditambah 0,6, Y sama dengan 150 ditambah 0,5, G 400, T sama dengan 300. Hitunglah tingkat keseimbangan pendapatan keseluruhan dalam perekonomian itu. Berapa besar belanja konsumsi, berapa besar nilai investasi, dan gambarkan tingkat keseimbangan dalam satu diagram. Untuk mengetahui tingkat keseimbangan pendapatan yaitu Y sama dengan A atau Y sama dengan C ditambah I sama dengan G.
Y sama dengan kita substitusikan C ditambah G. C yaitu 300 ditambah 0,60 ditambah itu 150 ditambah 0,5 ditambah B-nya 400 agar bisa dihitung, jadinya kita ubah 300 ditambah 0,60 jadinya kita ubah dikurangi T ditambah 150. 0,5 ditambah 400, teknik kita masukkan 300 ditambah 0,6 Y yaitu 300 plus 50 ditambah 0,5 ditambah 400. Kita hitung 300 ditambah 300 ditambah 0,60 Y 0,60 X min 300 hasilnya min 180 ditambah 150 ditambah 0,5 ditambah 400. Kita jumlahkan yang dalam kurung ini Y dulu 300 dikurang 180 itu hasilnya 120 ditambah 0,60 ditambah 150 dan ditambah 0,5 ditambah 4. Jumlahkan semuanya jadi dapat Y sama dengan 670 ditambah 0,75 Y. 0,75 Y nya kita pindahkan, kita nyarinya ada jadi ya dikurang 0,75. Y sama dengan 670, Y sama dengan 0,25, Y sama dengan 670, Y sama dengan 670 atau 0,25 hasilnya 2680. Selanjutnya kita hitung besar belanja konsumsi, yaitu C sama dengan 300 ditambah 0,6 Y 300 ditambah 0,6 jadinya kita ubah ke Y dikurang T dan bisa dihitung. 300 ditambah 0,6 kita masukin tadi kita dapat itu dari 2680 dikurang T-nya 300, kita jumlahkan 300 ditambah 0,6 dikali 2680 hasilnya 1608 dikurang 180 C sama dengan 1728. Selanjutnya kita cari besar nilai investasi. I sama dengan 150 ditambah 0,5 sama dengan 150 ditambah 0,5, sisanya kita masukin 2680. Selanjutnya kita cari besar nilai investasi. I sama dengan 150 plus 0,5 sama dengan 150 plus 0,5, sisanya kita masukin 2680, kita jumlahkan jadi 150 ditambah 402 jadi hasilnya sama dengan 552. Di situ sekarang kita buat gambar tingkat keseimbangan dalam satu diagram peta, bikin garis kanan di sini. Ini kita kasih gambarnya aja nih. Ya, di sini kita bagi dua garis tersebut ini keseimbangannya Y sama dengan A dengan besar sudutnya di sini 45 derajat. Lalu bikin garis dari persamaan A sama dengan 670 ditambah 0,75 yang lebih garisnya di sini 670. Ini garis AE sama dengan 670 ditambah 0,75 titik keseimbangannya. Titik keseimbangannya didapat 2680 karena ini juga 2680. Selanjutnya masuk ke nomor 5. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan Q. Pangkat 2 dikurang 24 Q ditambah 200 pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini. Minimum hitung biaya total minimum
Hitunglah biaya tetap variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata. Berapa besar biaya marginal jika produksi dinaikkan 4 unit? Untuk mencari unit biayanya atau minimum, kita menggunakan rumus Q sama dengan min B per 2A sama dengan min B min 24 pangkat 2 dibagi 2 dikali 11 sama dengan 24. Mohon maaf nggak ada pangkatnya, di sini 24 dibagi 2 hasilnya 12. Jadi tingkat produksi ini biaya total minimum itu Q sama dengan 12 atau minimum itu C sama dengan min dalam kurung B pangkat 2 dikurang 4A per 4A sama dengan min dalam kurung min 24 pangkat 2 min 4 X dikali 1 dikali 200 4 dikali 1 sama dengan min dalam kurung 576 dikurang 800 per 4. Hasilnya 224 per 4 sama dengan 56. Jadi biaya total minimum yaitu 56. Biaya tetap itu tetap 200. 200 itu didapat dari C sama dengan Q 2 min 24 Q sama dengan plus 200. Nah, ini biaya tetap, sedangkan biaya variabel itu C sama dengan Q pangkat 2 dikurang 24 Q nya kita masukkan 1212 dari yang tadi udah kita hitung 12 pangkat 2 dikurang 24 dikali 12 jadi 12 pangkat 144 dikurang 288 XC sama dengan min 144. Selanjutnya kita cari biaya rata-rata. A sama dengan C dikurang Q, C nya itu 56. 01 perginya 01 lewat 13, perginya itu 12, ditulis 56 dibagi 12, AC sama dengan 4,6, dan untuk biaya variabel rata-rata itu A per PC dan sama dengan BC dibagi Q, biasanya sama dengan itu dibagi hasilnya min 12. Selanjutnya jika produksi dinaikkan 4 unit berarti 4 Q sama dengan 15 sama dengan produksinya 4 unit. 16 kita masukkan C sama dengan Q pangkat 2 dikurang 24 Q ditambah 200, kayaknya kita masukkan 16 pangkat 2 dikurang 24 dikali 16 sama plus 200 2266 dikurang 384 plus 200C dan 72 dan judulnya kita hitung biaya marginal MC delta C atau perubahan C per delta Q atau perubahan Q sama dengan 72 dikurang 56 per 16 dikurang 12 sama dengan 16 per 4 sama dengan 4. Jadi untuk menaikkan produksi diperlukan tambahan biaya marginal sebesar 4. Selanjutnya yang terakhir nomor 6. Total penerimaan yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,5 Q pangkat 2 ditambah 45 Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 8 Q pangkat 2 ditambah 50 X ditambah 2. Hitunglah profit perusahaan jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 20 dan 30 unit. Diketahui total penerimaan R sama dengan min 0,5 Q 2 plus 45 Q, sedangkan pengeluarannya C sama dengan T pangkat 3 ditambah 8 X pangkat 2 ditambah 57 Q ditambah 2. Untuk mencari profit itu P sama dengan R dikurang C min 0,5 X kuadrat 2 plus 45 Q dikurang
dalam kurung Q pangkat 3 dikurang 8 Q pangkat 2 sama dengan 57 Q sama dengan 57 Q plus 2. Itu juga min 0,5 kuadrat 2 plus 45 Q min Q kuadrat 3 plus 8 Q pangkat 2 dikurang 57 Q dikurang 2. Hasilnya min Q kuadrat 3 ditambah 7,5 3 pangkat 2 dikurang 12 Q dikurang 2. Profit yang dihasilkan jika barang sebanyak 20 Q sama dengan 20 plus 8 sama dengan min Q nya 20 kuadrat 3 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat 2 dikurang 12 dikali 20 dikurang 2 sama dengan 20 pangkat 3 min 8.000 ditambah 7,5 dikali 20 pangkat 2000 23.000 dikurang 12 dikali 20 per 240 dikurang 2. Hasilnya sama dengan negatif 5.242 atau perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan jika barang yang terjual sebanyak 30 berarti Q sama dengan 30 pangkat 3 ditambah 7,5 dikali 30 2 dikurang 12 dikali 30 dikurang 2 sama dengan 30 pangkat 3 min 27.000 ditambah 7,5 dikali 30 pangkat 2 yaitu 6.750 dikurang 12 per 3 atau 10 dikurang 2 hasilnya negatif 20.610. Berarti perusahaan ini juga mengalami kerugian. Ya, sampai di sini penjelasan saya tentang soal-soal tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.